Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, kesehatan, umur yang panjang, dan berbagai macam rezeki yang diberikan kepada kita. Sungguhnya rezeki bukan hanya bentuk harta, kekayaan, jabatan, dan anak yang soleh, tetapi juga kesehatan yang diberikan kepada kita, dan rezeki terbangunnya kita di pagi hari ini dengan kembali bisa bernafas dari kematian yang kecil, ditidurkannya kita di malam hari oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu keberkahan. Kemudian juga kesempatan kita, keringanan langkah kita untuk pergi ke masjid di subuh hari adalah sesuatu hal yang rezeki yang perlu kita terus syukuri dan kita jaga. Pagi hari ini kami berada di kawasan Grand Master Hotel di Gerobokan bersama Sohib ya, Pak Dr. Haryono. Tadi setelah kita sholat subuh kita mencoba berkeliling-keliling hotel, dan di sini kita menemukan satu kawasan wisata yang cukup bisa memberikan suatu tadabbur alam kepada kita, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan segala yang ada di bumi ini untuk manusia gunakan dalam mendekati diri kepadanya. Bagaimana kita melihat Allah menciptakan lingkungan yang cukup indah ini, ada hutan yang kita harus menjaganya, bagaimana sekarang kondisi El Nino. Di sini kita lihat juga ada danau, sungguh yang cukup masih ada airnya. Air adalah satu sumber kehidupan, ramah tamahnya kita, dan kemudian hubungan kita dengan lingkungan, terjaganya tanaman, hutan, menyebabkan air yang turun, air hujan menyerap ke bumi, tidak mengalir di permukaan, menjadi run off yang menyebabkan banjir di saat hujan yang besar, dan hilangnya air di saat musim kemarau. Dengan adanya pohon, akar pohon akan menyerap, menahan air secara pelan-pelan keluar ke mata air, dan ke mata air mengeluarkan air lagi ke danau, kemudian ke kolam dan ke sungai-sungai secara teratur. Kemudian terjadi lagi penguapan dari danau, dari evaporasi dari tanaman, kemudian menjadi embun, kemudian menjadi awan. Awan pada titik kondensasi tertentu berubahlah dia menjadi hujan, dan inilah siklus kehidupan yang harus kita jaga. Kemudian kalau kita lihat, air adalah satu esensi yang awal dari kehidupan. Dalam tubuh kita terdapat komponen air cukup banyak. Oleh karena itu, pada suasana yang sekarang El Nino, di mana banyak negara kekeringan, termasuk Indonesia juga kekurangan air, sikap kita terhadap lingkungan, menjaga lingkungan, ini sangat penting agar adanya sustainable daripada kehidupan kita. Mas Haryono, ini kalau kita lihat nih ya, kita perlu mengeksplor lokasinya dulu. Siap. Nih. Ini danau-danau, danau yang dibuat. Pinggirnya ada gazebo, saung-saung yang cukup bagus. Ya. Yang unik lagi Mas Haryono tuh, di sebelah sana terlihat ada pesawat ini. Pesawat, ya. Luar biasa. Ini bagaimana bisa sampai ke sini nih, Mas? Ya, direncanakan, di planning, diorganising sehingga sampailah di situ. Ya, memberikan kegembiraan, warna wisata untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita. Betul. Tapi luar biasa ini. Ada pesawat ya. Ya, ayo kita ke sana, Mas. Kita pelan-pelan kita lihat itu. Ya, teman-teman sekalian, ini kita lihat bahwa situasi sepagi ini tidak semua orang bisa menikmati ya. Tadi disampaikan oleh teman kita Bapak Dr. Hewan Maidaswar
bahwa semua orang kita memiliki potensi gitu ya. Ya. Dan potensi ini memang harus digali, dieksplor dan diwujud nyatakan. Dan ini ada semacam kegalauan dari beberapa sohib kita bahwa potensi ini sulit dikembangkan karena tidak memiliki situasi lingkungan yang baik ya, sehingga terpendam dalam hati dan mencoba mengekspor atau mengekspresikan ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Kita juga harus mempunyai hubungan yang baik bagaimana mengelola potensi ikan ini. Ini kayaknya ikan gurame ini ya. Warna-warnanya cukup ini. Kalau ikan ini bisa kita pelihara dalam jangka waktu 6 bulan nih Mas. Ya, ini juga salah satu sisi ekonomi yang bisa dikembangkan, bahagian daripada pendekatan integrated farming nih Mas. Pertanian terpadu, ada tanaman, ada ternak, kemudian ada pohon-pohonan penghasil buah-buahan, hortikultura. Dan ini di samping protein hewani berasal dari sapi, kambing, domba, kerbau, di sini juga kelinci, ayam. Di sini juga ada protein hewani berasal dari ikan. Nah, ini ilmunya kita nih, ilmu dokter nih. Jadi kalau kita berbicara ini juga, kalau di induknya Mas, di sapi itu kalau berbicara ilmu breeding, ada hormonnya FSH, follicle stimulating hormone, untuk mendorong tumbuhnya folikel sehingga tumbuh. Nah, di sini juga ada namanya istilahnya dia tuh GTH kalau GTH kalau teman-teman perikanan itu GTH 1. Ada juga hormon LH, luteinizing hormone, hormon yang untuk melisiskan lutein agar folikel yang terbentuk itu bisa menipis luteinnya dan terjadi ovulasi dari sel telurnya sehingga bisa terbuahi. Sebetulnya kita harus memadukan antara spiritual ya tadi ya, spiritual dan juga kemampuan dalam agama, menghafal dan sebagainya. Tapi untuk generasi kita, anak-anak kita, adik-adik kita, tentunya harus memadukan antara spiritual dengan applied ya, pengalaman lapangan, sehingga menjadikan bekal hidup di lapangan. Bagaimana ini mensikapinya nih Mas Dr. Hewan Maidaswar? Ya Mas Haryono, jadi gini, kalau Ustadz Dr. Ginanjar Agustian kan membilang begini, manusia itu mempunyai kuantum ya, kuantum ESG, yaitu pertama adalah kuantum ESG, emotional, intelligence dan spiritual. Jadi ada potensi ya, potensi pertama adalah potensi intelektualnya, kemudian emosionalnya, kemudian juga ada spiritualnya. Dan manusia dalam hidupnya, kesuksesan dalam hidupnya didukung oleh hanya 18%, itu didukung oleh kecerdasan intelektual. Sisanya adalah justru yang besar adalah kecerdasan spiritualnya yang akan membantu suksesnya seorang manusia di dunia ya, dan di akhirat, yaitu kesuksesan yang hakiki. Kemudian juga ada juga yang mengklasifikasikan adalah manusia itu mempunyai 3 potensi. Pertama adalah potensi ruhiyahnya tadi, spiritualitas, dan kedua pada potensi intelektualitasnya, dan kemudian ketiga adalah jasadiahnya ya. Jasad itu fisik kita perlu dikasih makan. Dengan ini pagi ini kita olahraga jalan pagi ya Mas ya, jalan pagi. Nah, kemudian juga perlu dia butuh istirahat yang cukup sehingga tidak dia fatigue ya, karena lelah ya, payat. Kemudian potensi ruhiyah juga perlu ditambah dengan siraman rohani, pendalaman pendekatan kepada Sang Khalik. Bagaimana kita memandang hidup ini sebagaimana Allah ciptakan kita, tujuan kita hanya untuk ibadah kepadanya,
wa ma khalaqtul jinni wal insan illa liya'buduni. Nah, kemudian juga kecerdasan ini dalam hidup juga katanya banyak dari kita kadang-kadang salah melihat. Selama ini kita bekerja, ada tuh kerja itu bisa diklasifikasi kerja dua, kerja ruhiyah dan kerja atau ruhiyahnya kan kerja rohani, dan kerja jasad, kerja fisik. Selama ini banyak dari kita terjebak kerja fisik. Ya. Padahal kerja fisik itu menguras energi. Akhirnya kita menjadi lelah, menjadi capek, kadang-kadang mengeluh. Ya. Yang kedua, ini yang kebanyakan dari kita di situ. Contohnya kita bekerja, misalnya tinggal di Bogor. Ini saya kebetulan tinggal di Bogor nih. Ya. Selamat datang di Tinggal di Bogor, berangkat habis subuh, kemudian perjalanan ke Jakarta. Di perjalanan kira-kira 1,5 jam. Saya bayangkan, kerja di Jakarta, kan, bekerja mengandalkan pikiran, ya, dan kemudian membantu masyarakat sebagai abdi negara, gitu kan. Kemudian balik lagi sore, ya, kadang-kadang memang alamiah ya, dan kemudian kita lelah, capek, kan? Karena itu memang kerja fisik, itu menguras energi. Nah, sebenarnya kita harus banyak kerja rohani. Sungguhnya kerja rohani ini, semakin kita kerja rohani, semakin energinya bertambah, gitu kan? Makanya kita tambah seperti mencarger HP. Nah, oleh karena itu sangat bijaklah kita dalam hidup ini mengedepankan kerja-kerja rohani yang mencar energi kita, dan sehingga kerja-kerja fisik pun juga terasa tidak melelahkan dan menggembirakan. Sebagai contoh, dalam bekerja kita kalau niat kita memberi, sebagaimana memberi itu adalah sumber datangnya rezeki, niat kita adalah membahagiakan orang, gitu kan? Jadi ketika itu niat kita demikian, Allah akan ijabah dan akan merefleks kembali kepada kita, gitu kan juga. Karena di dunia ini sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu akan memantul ke diri kita. Hidup ini seperti cermin, ya kan? Nah, kemudian dalam ini kita bisa lihat para sahabat. Ketika pertama yang ini ya, bagaimana berperang di bulan puasa, di saat logikanya jasmani itu lemah dan lelah, ya, logikanya, tetapi karena mereka kerja rohaninya, bahwa energinya dicas. Bagaimana juga saudara-saudara kita sekarang di Palestina, bagaimana dia katakan bagaimana mulia, hidup mulia atau mati syahid. Dan syahid merupakan jalan yang mereka tempuh dalam kondisi ini. Dan kalau kita lihat bagaimana kebahagiaan dari keluarganya mendengar suaminya atau orang tuanya meninggal dalam pertempuran melawan Yahudi, Israel laknatullah, mereka bahagia. Alhamdulillah, katanya kan, ayahmu syahid, katanya kan, ayahmu syahid, alhamdulillah, dan mereka sangat bahagia. Nah, ini bisa menjadi barometer kepada kita. Apakah telah kita melihat begitu ketika kerja-kerja rohani kita berjalan? Bagaimana ketika Allah mengambil, memberikan rasa takut, rasa ragu kepada kita, ya, menguji kita, iman kita dengan rasa takut, khawatiran, kemudian rasa lapar, diambilnya anggota keluarga yang kita sayangi. Dimana apabila Allah mendapatkan kita dalam kesabaran, dan Allah akan janjikan kepada kita surganya. Nah, kemudian inilah yang kita harus perlu sama-sama, ya, mensikapi bahwa segala ini adalah titipan darinya, dan kita itu segala titipan itu amanah yang dititipkan kita untuk diambilnya kembali. Kita harus ikhlas kembali, sehingga kita mengakhiri perjalanan kita dalam tahapan etape kehidupan di dunia untuk mereka akhirat nanti, sampai
nanti kita di padang mahsyar, dan kemudian dihitung, ditimbang amal pahalanya, dan kita insya Allah bersama-sama kita bertemu di surganya Allah. Teman-teman sahabat sekalian, bahwa rezeki kita itu sebetulnya bagaimana, sebesar mana, sejauh mana kita bisa membahagiakan orang lain. Dan yang kedua, kita bisa memberikan kebermanfaatan kita untuk orang lain, agar orang lain itu merasakan kebahagiaan, sebagaimana hasil kita memberikan suatu motivasi, memberikan suatu pengembangan diri untuk memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Itulah rezeki kita di situ. Sehingga mereka berdoa kepada Yang Maha Kuasa, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bahwa alam semesta raya ini adalah merupakan alam yang besar, sumber kebahagiaan untuk kita. Makanya ditanya waktu itu, jerapah itu rezekinya di mana? Ya itu di pohon yang gunung, yang di daun-daun yang terletak di pohon yang tinggi. Kemudian ikan itu di mana rezekinya? Ya di dalam kolam. Sekarang manusia, di mana letak rezekinya itu? Manusia itu yaitu terletak di membahagiakan orang lain. Ya, jadi kita bertemu dengan Dr. Haryono nih. Ya, perjalanan kita dari kemarin Ungaran, terus ke Kabupaten Semarang, terus hari ini di Grobogan, nanti sore kita ke Blora ya Mas ya, Blora Mas ya. Sederhana pekerjaannya, bagaimana memberi, membimbing petani, bagaimana melihat, mendampingi dinas agar kita betul-betul bisa melayani masyarakat. Niat kita hanya satu, memberi adalah sumber datangnya rezeki, bahagiakan orang lain. Jadi resepnya Mas, agar hidup kita tenang, ketika kita bangun pagi, tentunya kita bersyukur kepada Allah telah dibangunkan kembali dari kematian yang pendek, ya kan? Dan kemudian setiap kita keluar rumah, siapapun yang kita lihat, kenal tidak kenal, kita doakan kebaikan dan kebahagiaan bagi orang tersebut, sehingga itu akan merefleksikan kepada diri kita. Kita akan menjadi lebih lega dalam hidup kita ini. Kan? Oke, baik sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian untuk ketenangan jiwa dan keberhasilan sukses dunia akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, go. Assalamualaikum.